Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pembunuhan keji yang dilakukan oleh Mbah Dukun Slamet Tohari dari Banjarnegara, Jawa Tengah menghebohkan masyarakat luas. Dengan modus penggandaan uang, ia tega melakukan pembunuhan secara berantai terhadap korban-korbannya dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Namun alhamdulillah akhirnya aparat kepolisian berhasil menangkap sang dukun. Dan bagaimana kronologinya, mari kita simak videonya berikut ini.
Ya, kita layak memberikan apresiasi atas gerak cepat aparat kepolisian sehingga berhasil mengungkap pelaku pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang dukun bermodus penggandaan uang bernama Slamet Tuhari yang berusia 46 tahun yang kerap disapa dengan sebutan Mbah Slamet. Seperti dilansir sindonews.com 6 April 2023, penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan masyarakat pada tanggal 27 Maret 2023. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan pelaku mengakui pembunuhan tersebut saat polisi melakukan penangkapan pada tanggal 2 Maret 2023. Mbah Slamet kemudian menunjukkan lokasi pembunuhan yang berada di sebuah kebun. Kronologinya pada tanggal 3 Maret 2023 ditemukan 9 jenazah di lokasi sebelumnya. Sehari berselang polisi kembali menemukan 2 jenazah. Nah, untuk pengusutan lebih lanjut, Polda Jawa Tengah, kata Irjen Pol Ahmad Lutfi, juga telah membuat posko dan sudah ada 17 laporan yang terkait dengan keluarganya yang hilang. Ya, dukun pengganda uang ya di Banjarnegara yang kerap disapa Mbah Slamet nekat membunuh dan mengambil uang korbannya. Konon kabarnya dia terlilit hutang. Seperti dikutip kompas.com 5 April 2023, Mbah Slamet nekat membunuh ketika ditagih korbannya soal penggandaan uang. Mbah Slamet membunuh korbannya dengan modus melakukan ritual di kebun miliknya di Desa Balun, Kecamatan Wonoyoso, Kabupaten Banjarnegara. Dia pun mengajak korbannya pada sore hari sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dia sudah mengaku telah melakukan aksi pembunuhan sejak tahun 2020. Ngeri banget. Kemudian ditangkap aparat pada hari Minggu 2 April 2023 dini hari. Nah, sosok pria asal Banjarnegara, Jawa Tengah bernama Slamet Tuhari alias Mbah Slamet ternyata tidak hanya membunuh 12 orang dengan modus penggandaan uang, tetapi ternyata ia juga tega menelantarkan istrinya yang telah dinikahi selama 25 tahun atau sudah berusia seperempat abad. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh jurnalis suara.com pada tanggal 9 April 2023 yang berkunjung langsung ke Desa Balun, Kecamatan Wonoyoso, Kabupaten Banjarnegara, tempat Mbah Slamet dan istrinya Seneh itu tinggal. Kini rumah tersebut dijaga dengan ketat oleh sejumlah anggota Banser NU dan anggota Kokam Muhammadiyah. Nah, berdasarkan pengakuan Seneh, istri Mbah Slamet, suaminya ini sudah tidak pernah berkomunikasi selama setahun terakhir. Ia bahkan merasa ditelantarkan dan tidak diperhatikan oleh suaminya. Meski sudah puluhan tahun menikah dengan Slamet, nyatanya Seneh tidak tahu pekerjaan suaminya selama ini. Yang ia tahu sering pergi keluar daerah. Dan selama 25 tahun menikah, ia tak menyangka dan kaget ketika mengetahui suaminya adalah pembunuh berdarah dingin. Meski begitu, ia merasa lega lantaran Slamet sudah berhasil diamankan dan ditangkap oleh aparat kepolisian. Dalam praktek perdukunannya, Slamet dibantu oleh seseorang berinisial BS. BS inilah yang membantu membuat postingan iklan di Facebook dengan menyebut Slamet memiliki kemampuan penggandaan uang. Dari sinilah korban yang tergiur mendatangi Slamet hingga menjadi korban pembunuhan sang dukun palsu. Dalam prosesnya, Slamet memberikan berbagai alasan kepada korbannya terkait hasil penggandaan uang. Ketika para korban datang menagih, Slamet akhirnya melancarkan aksinya untuk membunuh mereka. Para korban disebut polisi menyetor duit beragam mulai dari 40 juta hingga 50 juta rupiah dengan iming-iming bisa digandakan mencapai miliaran rupiah. Dalam aksinya, Slamet membunuh korbannya dengan dalih ritual meminum air. Air itu nyatanya sudah dicampur racun ikan potasium hingga membuat para korban lambat laun hilang kesadaran. Disebut ada satu korban meninggal usai diracun, namun oleh Slamet kemudian dikubur hidup-hidup. Jasad para korban kemudian dikubur oleh Slamet di Jalan Setapak menuju hutan dan di sebuah kebun di kawasan desa tempatnya tinggal. Itulah sebuah pembunuhan keji yang benar-benar di luar
akal sehat kita. Ya bisa dibilang pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Slamet ini tergolong perilaku kekejian. Ini menurut Michael Stone ya, psikiater forensik yang telah menganalisis kasus kejahatan di Amerika Serikat. Paling tidak ada 6 gradasi atau tingkatan kekejian. Nah, berdasarkan gradasi yang diungkapkan oleh Michael Stone, agaknya kekejian yang dilakukan Mbah Slamet ini masuk kategori tingkatan keempat dan kelima, di mana pelaku memiliki psikotisme yang menonjol dan pembunuhan telah direncanakan atau dipikirkan sebelumnya. Perbedaannya pada gradasi 4, atau tingkatan 4 ini pelaku membunuh orang-orang yang dianggap mengancam atau menghambat niatnya. Sedangkan pada gradasi atau tingkatan yang kelima, pelaku dapat melakukan pembunuhan secara berantai atau secara sporadis, secara keji. Nah, jadi tampaknya Mbah Slamet bisa masuk pada pembunuh dengan kategori kekejian keempat dan kelima. Karena sudah melakukan perencanaan dengan matang, termasuk menyiapkan potasium untuk melakukan pembunuhan kepada korban-korbannya, kemudian dioplos ke dalam minuman hingga akhirnya menimbulkan kematian. Nah, dalam konteks demikian sangat beralasan kalau Mbah Slamet ini dijerat dengan pasal Undang-Undang Pidana 340 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau penjara 20 tahun, ditambah dengan Undang-Undang Pidana 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan tidak gampang percaya terhadap berbagai modus penipuan dengan dalih dan alasan apapun. Artinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.